siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Inyoman Aditya Saputra dengan NIM 1933036. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi parasitologi. Jadi, parasit yang paling penting dalam kedokteran berada di bawah kingdom Protista dan Animalia. Protista termasuk eukaryoid bersel tungkal mikroskopis, dikenal dengan protozoa. Sebaliknya, cacing yang multiseluler memiliki jaringan yang dapat dibedakan dengan baik dan organ kompleks merupakan animalia. Di parasitologi terdapat beberapa jenis klasifikasi. Yang pertama, protozoa medik. Jadi, protozoologi medik ini berkaitan dengan studi protozoa yang penting secara medis. Yang pertama, protozoa. Parasit protozoa merupakan organisme dari sel tunggal yang secara morfologi dan fungsional dapat melakukan semua fungsi kehidupan. Protozoa ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Yang kedua itu helminthologi medik. Ini berkaitan dengan parasit cacing yang mempengaruhi manusia. Parasit cacing merupakan hewan banyak sel, bilateral simetris, dan memiliki 3 lapisan germinal. Yang ketiga, entomologi medik. Entomologi medik berkaitan dengan studi arthropoda yang menyebabkan atau menularkan penyakit pada manusia. Arthropoda sendiri merupakan kelompok terbesar dari spesies dalam kerajaan hewan. Yang kedua yaitu flagella usus lainnya. Amuba termasuk dalam kelas Rhizopoda, filum Protozoa. Manusia merupakan host 6 spesies amuba yang hidup dalam rongga usus besar, yaitu Entamuba histolytica, Entamuba coli, Entamuba harmani, Jodamuba bulsili, Diantamuba fragilis, Endoligmax nana, dan 1 spesies amuba yang hidup di dalam mulut, yaitu Entamuba gigivalis. Entamuba histolytica itu sendiri merupakan host parasit. Penyakit yang disebabkannya amubiasis usus, sering disebut dysentery amuba. 2. Morfologi. Bentuk histolytica bersifat patogen dan mempunyai ukuran 20-40 amubiasis mikron.
Yang ketiga, siklus hidup. Entamuba histolik mempunyai 3 stadium, yaitu stadium tropozoid, stadium minota, stadium kista. Dan yang keempat, patogenesis. Stadium tropozoid memasuki mukosa usus besar yang utuh dan mengeluarkan enzim hemolisin yang dapat menghancurkan jaringan. Yang kelima, gejala penyakit. Disentri amuba merupakan bentuk dari amoebiasis. Gejala disentri meliputi buang air besar berisi darah atau lendir, sakit perut, hilang selera makan, turun berat badan, demam, dan rasa dingin. 6. Pemeriksaan laboratorium. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan histolitika bentuk tropozoid dan kista dalam tinja. Pemeriksaan darah menunjukkan adanya leukositosis. Baiklah, saya akan lanjutkan ke virus-virus kanker manusia. Gambaran umum dari karsinogen virus. Karsinogenesis yaitu perubahan sel normal menjadi sel kanker. Proses di mana normal sel berubah menjadi ganas atau sel kanker disebut karsinogenesis. 4 tahap yang diidentifikasi dalam proses ini. 1. Inisiasi muncul ketika sebuah karsinogen merusak DNA. Kedua, promosi terjadi dengan tambahan kerusakan pada sel menyebabkan kerusakan genetik yang lebih lanjut. Yang ketiga, pada satu titik tertentu, kerusakan genetik ini akan menyebabkan perubahan keganasan, yaitu malignant conversion. Yang ketiga, pada satu titik tertentu, genetik ini akan menyebabkan perubahan keganasan. Yang keempat, pada tahap perkembangan, sel telah menjadi sangat ganas, baik dalam penampakan maupun sifat, dan berkembang menjadi kanker yang bersifat invasif dengan metastasis ke bagian tubuh lainnya. Yang kedua, yaitu retrovirus. Retrovirus merupakan virus berselubung yang mempunyai garis antara 90 sampai 120 nm, mempunyai genom single strand RNA dengan virion yang mengandung reverse transkriptase. Kelompok retrovirus termasuk virus-virus penyebab leukemia dan sarkoma yang menyerang manusia maupun hewan. Yang ketiga, yaitu gen-gen supresor tumor. Gen supresor tumor mengontrol pembelahan sel. Yang keempat, virus tumor DNA. Virus DNA adalah virus yang memiliki DNA sebagai materi genetik dan bergantung pada DNA yang mereplika diri menggunakan DNA polimerase sebagai DNA dependent. Yang kelima, yaitu papovavirus. Papovavirus yang termasuk dalam famili Papovaviridae ini mempunyai
kapsid ikosahedral yang tidak berselubung, berukuran kecil dengan garis tengah antara 40 nm dan 60 nm, tahan panas dan resisten terhadap ether. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.